Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kembali saya menjawab pertanyaan komentar, tetapi sebelumnya silahkan tambah subscribe di bawah ini, terutama bagi yang bertanya dan juga yang belum, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Saya mau tanya, usia kehamilan saya 11 minggu, tapi katanya belum terdengar detak jantungnya, tapi saya belum USG, apa harus USG? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi usia kehamilan 11 minggu kalau diperiksa memakai Doppler itu detak jantungnya itu memang belum terdengar ya. Nanti sekitar 1 bulan lagi atau 4 minggu ya, 4 mingguan lagi, maka insya Allah sudah terdengar ya dengan Doppler. 4 minggu ataupun 3 minggu lagi saja sudah mulai terdengar dengan Doppler, tetapi kadang terdengarnya itu masih hilang timbul juga ya, karena masih kecil ya, masih kalau 11 minggu itu 3 bulan belum ada. Nanti kalau 3 minggu lagi itu sudah 3 bulan lebih 2 minggu. Jadi ini nanti kalau 3 minggu lagi sudah terdengar. Apakah harus USG? Bisa USG ya, bisa USG sekarang ataupun nanti ya, sekarang ataupun 2 minggu lagi bisa USG seperti itu ya. Jadi terserah ibu mau USG atau tidak, seperti itu. Kalau ingin tahu perkembangan janinnya bagaimana, bagus atau tidak, itu bisa dilakukan pemeriksaan USG seperti itu ya. Kalau 11 minggu detak jantungnya belum terdengar, itu normal ya, karena kalau di USG itu sudah ada detak jantungnya, tetapi kalau menggunakan Doppler itu belum terdengar seperti itu ya. Kalau USG itu sudah terlihat. Kalau ibu ingin tahu perkembangan janinnya, kalau ingin USG tidak apa-apa ya. Kalau ingin USG itu malah lebih bagus ya. Atau nanti nunggu 12-an minggu itu juga bagus ya. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan ini, semoga bermanfaat. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ini sudah saya jawab ya, untuk hamil 6 minggu boleh puasa atau tidak ya. Coba nanti disimak ya. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, saya kan KB 1 bulan, terus biasa saya haid teratur, tapi bulan ini saya tidak haid, tapi saya sudah suntik KB tanggal 22 sesuai anjuran. Itu kenapa ya sampai sekarang belum haid? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi memang suntik KB itu tiap orang itu tidak sama ya. Tiap orang efeknya ada yang mainnya itu tetap teratur, ada yang tidak haid ya. Jadi ibu ini adalah salah satu yang tidak haid ya. Jadi itu normal, itu karena pengaruh hormon dari suntik KB ya. Jadi ini tidak apa-apa ya, tidak haid itu karena pengaruh hormon yang disuntikkan ya. Jadi hormonnya hormon kombinasi ya, suntik KB 1 bulan. Memang setiap orang itu beda, ada yang tetap haid, ada haidnya yang banyak, ada yang haidnya teratur normal, ada yang tidak haid. Jadi ibu adalah salah satu yang tidak haid. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan ini, semoga bermanfaat. Lanjut pertanyaan berikutnya. Saya umur 11 tahun. Saya mengalami keputihan gatal-gatal warnanya kadang putih, tapi jika kering dia berwarna kuning dan itu sudah lama. Tolong kasih tahu solusi yang takut nanti terjadi apa-apa. Saya juga lihat di YouTube jika keputihan ceboknya pakai air garam yang hangat dan membersihkan celana dalam menggunakan air hangat, itu betul atau tidak? Tolong dijawab, saya sudah panik. Oke, langsung saja saya jawab pertanyaan ya. Jadi tadi sebenarnya sudah ada ya solusi untuk keputihan yang 9 tahun, coba nanti juga disimak ya untuk ini ya. Jadi keputihan warnanya putih. Jadi kalau warnanya putih seperti ini terus gatal, itu merupakan suatu keputihan yang tidak normal. Jadi ini perlu mendapat pengobatan. Jadi adik ya, ini umur 11 tahun itu bisa, adiknya itu bisa periksa ya, bisa periksa untuk mendapatkan penanganan ya. Jadi harus bilang ya usianya berapa, seperti itu. Karena masih 11 tahun, ini masih SD ya, masih SD ini, jadi bisa bersama orang tuanya ya untuk periksa ya, bisa ke bidan ataupun ke puskesmas ataupun ke dokter ya untuk periksa
tentang keputihannya ini ya, nanti akan diberikan obat ya untuk mengatasi keputihan yang dihadapi. Terus kemudian solusi ceboknya pakai air garam. Ceboknya pakai air garam dan hangat. Ceboknya pakai air ini aja ya, air biasa ya. Ceboknya pakai air putih biasa, terus arahnya dari depan ke belakang. Terus celahnya dibersihkan ya, menggunakan air hangat ya. Menggunakan air hangat betul atau tidak ya? Kalau ini saya tidak pernah ini ya, tidak pernah mendengar ya pakai air hangat seperti itu. Yang penting harus sering ganti celana dalam dan celana dicuci bersih seperti itu ya. Sudah cukup, karena penyebabnya itu bisa keputihan itu bisa saja bakteri ataupun jamur ya. Yang tersering itu adalah jamur ya. Jadi harus kalau di rumah memakai pakaian yang longgar ya, tidak boleh memakai yang ketat-ketat seperti itu untuk mencegah terjadinya tumbuhnya jamur seperti itu yang menyebabkan keputihan dan gatal seperti itu ya. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan ini. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ini ada yang komentar ya. Saya mau tanya, aku baru saja keguguran 1 minggu lalu dan masih ngeflex sampai sekarang. Tapi aku tes pack masih garis 2 jelas, itu bagaimana? Tolong dijawab. Aku baru saja keguguran 1 minggu masih ngeflex sampai sekarang. Tes pack masih garis 2 jelas, bagaimana itu? Jadi keguguran 1 minggu lalu masih ngeflex, jadi itu darahnya belum bersih ya, makanya tes packnya itu juga masih positif ya. Jadi ini tidak perlu cemas ya, karena hormonnya itu turunnya juga lama ya, nanti bisa beberapa saat bisa positif ya, kadang darahnya berhenti juga, kadang masih positif seperti itu ya. Kalau ini darahnya belum berhenti berarti belum bersih ya, itu darah-darahnya yang menempel itu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Saya hamil 13 minggu tapi kata bidan belum bisa teraba, itu kenapa? Mohon dijawab. Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi hamil 13 minggu diraba belum teraba. Memang hamil 13 minggu itu baru 3 jari ya. 3 jari di atas simfisis ya, masih 3 jari 3 cm, itu masih kecil sekali ya, masih kecil sekali, belum teraba. Jadi terabanya kurang lebih 16-an minggu nanti mulai teraba seperti itu. Baru teman ini normal-normal saja ya, tidak perlu cemas. Terus kemudian lanjut pertanyaan berikutnya. Saya sekarang sedang hamil 6 minggu tapi sudah 6 hari keluar flek-flek coklat dan sesekali waktu buang air kecil keluar gumpalan darah, tapi sedikit-sedikit. Sudah saya bawa ke dokter dan di USG transvaginal, sudah ada kantong rahim dan janinnya, tapi katanya memang janinnya berkembang kurang bagus, 2 minggu lagi suruh kontrol lagi. Apa ini tanda-tanda keguguran? Terima kasih, mohon penjelasannya. Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini hamil 6 minggu 6 hari keluar flek coklat. Nah, ini harus dipakai bed rest ya, harus dipakai bed rest total. Terus kemudian tidak boleh dipakai untuk berhubungan ya. Terus kemudian keluar gumpalan darah. Nah, ini juga merupakan suatu tanda keguguran. Harus dipakai bed rest total, terus minum vitamin yang diberikan ya. Janinnya berkembang kurang bagus ya, karena terjadi ini ya, flek-flek seperti itu ya. Jadi harus minum vitamin atau penguat kandungan ya. Terus kemudian kontrol 2 minggu lagi. Betul sekali. Apakah tanda, memang itu suatu tanda keguguran, jadi harus hati-hati, harus segera dipakai untuk bed rest, tidak boleh dipakai beraktivitas ya, bed rest. Terus kemudian tidak boleh stres, tidak boleh kecapean dan stres ya, jadi harus bed rest. Terus kemudian perhatikan gizi ibu hamil ya, gizi ibu hamil gizi seimbang, cukup air putih seperti itu, vitaminnya diminum. Terus kemudian 2 minggu lagi kontrol ya. Semoga nanti pada saat ini kontrol itu sudah
tidak ada flek dan juga janinnya itu berkembang normal ya. Dan jangan lupa tidak boleh pakai berhubungan, karena kalau berhubungan bisa menyebabkan terjadi kontraksi dan terjadi keguguran seperti itu. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.